Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Peminda yang kita muliakan, hadaratul masyayikh wal ulama wal habaib, akramakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Profesor Dr. Said Agil Siraj, mata'anallah bituli hayati, yang saya hormati Wakil Ketua DPD Republik Indonesia beserta seluruh anggota DPR RI dan DPD yang hadir pada tasyakur ultah kali ini, yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Desa yang juga alhamdulillah hadir pada kesempatan ini, dari Kementerian Agama yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, para Bupati dan Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat yang saya saksikan tadi hadir. Ada yang sebagai tuan rumah Bapak Haji Ali Bede, Bupati Lombok Timur. Ya, beliau ini paling khusus penampilannya. Beliau terima kasih bersedia tadi menyampaikan sambutan atas nama pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tuan rumah. Bupati Lombok Tengah Bapak Haji Suhaili yang juga hadir alhamdulillah. Bapak Bupati Lombok Utara Bapak Dr. Haji Najmul Akhyar, Bapak Bupati Sumbawa Haji Husni Jibril, Bapak Bupati Dompu Haji Bambang Yasin, para wakil bupati, dan tentu bil khusus tamu kita Bapak Wali Kota Samarinda yang saya hormati. Coba Bapak berdiri Pak biar disaksikan. Nah, ini beliau tamu kita, alhamdulillah, yang sama-sama kita cintai, Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, hafizahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bapak-bapak, para pengurus organisasi, para anggota Forkopimda, dan semua tamu undangan yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, termasuk para pengurus organisasi dari seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Banten di ujung paling barat sampai Papua, yang insya Allah akan menjadi peserta muktamar yang ke-13. Terima kasih atas silaturahimnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, pada ultah yang ke-81 ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang masih terlimpah kepada kita. Manatul barakah asyukru 'alan nikmah. Para ulama menyampaikan bahwa poros dari keberkahan hidup adalah syukur atas karunia Allah, termasuk dalam hal kita berorganisasi. Maka keadaan sekarang ini kita syukuri, alhamdulillah. Sambil terus Bapak tiang, Bapak
ibu tiang jamaah tiang yang tiang cintai, kita terus berikhtiar untuk memperbaiki, mudah-mudahan lebih solah di masa-masa yang akan datang. Ultah kita ini alhamdulillah dihadiri dan diisi oleh para ulama, para masyayikh. Tadi Al-Habib Jindan mengingatkan kita tentang pokok yang berupa sosok pejuang pendiri Nahdlatul Wathon Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Para ulama sering mengutip riwayat alaikum bil atiq. Pegang terus apa yang memang memiliki orisinalitas, sesuatu yang memang asli, sesuatu yang memang keilmuannya, kepribadiannya. Kalau dalam bahasa Habib Jindan tadi mengutip para ulama, ilmunya, ibadahnya, dan akhlaknya. Alhamdulillah kita menjadi murid beliau Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Said Agil Siraj, mudah-mudahan nanti di alam barzah, mudah-mudahan kita dapat kemudahan. Kenapa? Karena ngiring orang soleh. Amin ya rabbal. Al-Habib Jindan menyampaikan tentang guru kita, bagaimana keistimewaannya. Agar apa Bapak Ibu? Adik tersyukur. Alhamdulillah. Kemudian tadi setelah itu Allahu Akbar. Zuhur. Nah, kita dengar azan, kita lanjutkan sedikit setelah itu, kemudian kita bubar dan sholat zuhur berjamaah insyaallah. Kita jawab azan dulu. Selesai azan ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi kita juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bahwa prinsip-prinsip yang diberikan oleh Al-Maghfurlah kepada kita warga Nahdlatul Wathon, berahlus sunnah wal jamaah ala madhabil imamil ash'ari, bertafakuh atau berfikih ala madhabis syafi'iyah, dan beradab bertasawuf ala tariqatil imamil junaid. Insyaallah semua yang ditinggalkan kepada kita oleh guru kita itu menyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah dari apa yang beliau sampaikan, kita sebagai warga Nahdlatul Wathon tersyukur. Kita syukur karena kita berguru kepada orang yang ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Dikna sembarangan. Beliau belajar hadis bukan sekedar membaca hadis, tetapi talaqi dari para musnid, dari para huffaz. Munara dengan belajar hadis sekedar membaca lekan kitab, ampuna hafal lagu ndekna berdua sanad, ndekna muhaddis arana. Para ulama jelas di dalam ilmu mustalahil hadis menyebutkan orang seperti itu, walaupun dia bisa baca hadis, walaupun dia tepat di dalam membaca hadis, walaupun bahkan dia bisa memahami makna hadis itu, dia bukan muhaddis, dia adalah mushafi, orang yang gurunya adalah buku. Hadis itu tidak cukup sebagaimana ilmu-ilmu yang utama, ilmu-ilmu agama tidak cukup hanya diperoleh dari koran, diperoleh dari buku semata, tapi harus ada talaqi, bimbingan dan asuhan dari guru. Alhamdulillah kita punya guru yang menyambung sanadnya kepada para ulama,
dan insya Allah nyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berusaha untuk mengajak umat kepada jalan yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ajaran-ajaran itu? At-tafsir wa tadlil wa takfir. Ajaran si sekedi-kedi marandengan dengan pasal. Ajaran yang sedikit-dikit menuduh orang ahli bid'ah. Ajaran yang kalau orang tidak sama dengan kelompoknya maka dia kafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Al-Maghfurullah Maulana Syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau wariskan tidak seperti itu. Maka tiang pesan bagus-bagus berhenti kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiang mendengar nih ada minger jamaah-jamaah nih arah sebagian siaran-siaran radio yang isinya itu membid'ah-bid'ahkan amal yang diikrar oleh para ulama. Ndekne ieu nu ajaran Nahdlatul bentengi diri kita. Seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Said Agil Siraj, bahwa tidak cukup berislam hanya dengan mengutip satu ayat Quran. Tidak cukup menerangkan makna jihad itu hanya dengan mengambil ayat di surah Taubah. Dia menghadapi seorang muslim, tapi ayat yang dia pakai adalah ayat yang Allah turunkan dalam kaitan antara seorang muslim dengan orang yang kafir atau musyrik. Al-Quran ada ilmunya, hadis ada ilmunya. Saya si nyampe yang sida ilmu hasil lekan Quran hadis itu tuan guru si arah pengajian. Inuah saya nyampe yang sida. Apa sih tersampaian oleh para masyayikh berupa hukum-hukum fikih misalnya, atau pandangan-pandangan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu hasil dari pembahasan panjang para ulama. Jadi dende istilahnya temu terkaset malik pulak apa sih wah tersepakati terbahas diserta selesai yang isi ulama malik tertulak bahas lekan awal. Jalan yang paling selamat insyaallah adalah kita bermazhab dengan para ulama yang muktabar. Dan untuk Nahdlatul Wathon ala madhabis Syafi'iyah, yaitu madhab Imam Syafi'i dan murid-murid yang mengikuti metode pengambilan hukum beliau. Si kedua, si terpesan yang pesan pelungguh selaku pada Hultah NWDI yang ke-81 ini adalah dia ajak pelungguh semua warga Nahdlatul Wathon untuk terus melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Terus semua sarana-sarana perjuangan dilipat gandakan, tidak hanya jumlahnya tapi juga kualitasnya. Maka syukur tadi yang saksikan anak-anak kita tolib dan tolibah alhamdulillah berprestasi di dalam beragam-ragam ilmu pengetahuan. Selapu ilmu yang di dalamnya mengandung maslahat, maka itu ilmu yang dipuji dan diajarkan serta dianjurkan oleh agama. Apa ranah ilmu sini? Baik itu ulum syariah maupun ulum kauniyah, fisika, biologi, matematika, ilmu bumi, geografi, geologi, ilmu antariksa dan semuanya. Yang dengan ilmu itu tahu kita jadi khalifah Allah si bagus di dunia. Apa
Apa karena khalifah Allah si bagus di dunia, si tahu ngelola, mengolah apa yang Allah berikan, titipkan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Apa si tersimpan le bawa tanah no, bau teman patah dengan cara si bagus. Apa yang ada di sekitar kita menghadirkan kemaslahatan dengan cara yang baik, lo khalifah. Maka bijajari tiang pelunggu, anak-anak Nahdlatul Wathon dan anak-anak NTB kita semua, mari di dalam Hultah NWD yang ke-81 ini tiang ajak untuk teruslah beri prestasi yang membanggakan. Alhamdulillah semalam penutupan MTQ, NTB juara pira? Juara 4. Syukur atau enggak? Alhamdulillah. Karena sebelumnya kita juara 11. Jadi 2 tahun yang lalu juara 11, sekarang juara 4. Insya Allah tadi kita dengar hafiz cilik, qari'ah, mufassirah, kemudian penulis makalah tentang Al-Quran yang hebat-hebat lahir dari NTB. Insya Allah pada masa yang akan datang mudah-mudahan bisa juara 1 di NTB. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, munte betetu-tetuan di dalam suku hal pasti ngesolah hasilnya. MTQ yang kita laksanakan kemarin itu, kalau menurut Bapak Profesor Dr. Sayyid Agil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama, dan beliau adalah pimpinan ketua umum dari Ikatan Qari'ah Hafizah, menjadi hakim di semua musabaqah di seluruh dunia. Apa kata Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar? MTQ di NTB ini tidak hanya MTQ yang paling hebat sepanjang sejarah MTQ di Indonesia, tapi ini MTQ yang paling hebat di seluruh dunia. Kenapa disebut paling hebat di seluruh dunia? Karena MTQ yang beliau hadiri di mana-mana, di Mekah, di Pakistan, di India, di Malaysia, di mana-mana, tidak pernah melihat setiap malam itu belasan bahkan puluhan ribu orang datang memenuhi arena MTQ. Dan tahu hasil lain, pembukaan rame, sepanjang MTQ sepi, mungkin penutupannya rame lagi. Tapi di NTB, alhamdulillah wa syukurillah, sepanjang malam belasan bahkan puluhan ribu istiqomah duduk benar-benar ingin mendengar pengajian, mendengar ayat suci Al-Quran, sampai kadang-kadang pukul 12:30 dan bahkan pukul 1 malam. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, jari jera temelengit diri tendeh, jera tenganggap diri tersini lengi. Berhenti kita menganggap diri kita tidak bisa, berhenti kita menganggap diri kita tidak mampu, berhenti ada sikap-sikap pesimis, wah ngene-ngene keadaan tadi mungkin berubah. Tidak, kalau kita betetu-tetuan, benar-benar punya komitmen melaksanakan sesuatu dengan baik, maka insya Allah kita di NTB ini akan bisa menghadirkan sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua. Yang dapat sampaikan Bapak Ibu bahwa alhamdulillah adik sida demen nendah nih, artinya kita ini perlu cari kebanggaan dan kesyukuran untuk kita semua bahwa menurut laporan ekonomi untuk Indonesia dalam semester pertama, 6 bulan pertama dari bulan Januari sampai bulan Juni, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat itu yang kedua tertinggi di Indonesia, 9,9%. Alhamdulillah. Dari mun tetu-tetu pegawaian kita selaku. Kalau gubernur itu hanya bicara, mengarahkan, memberi kebijakan, tetapi jari PR untuk dia selaku tiang pelunggu. Kalau pertumbuhan NTB itu sudah termasuk yang tertinggi di Indonesia, maka yang menjadi tugas kita adalah memastikan agar pertumbuhan ekonomi itu bisa dinikmati oleh sebanyak-banyak mungkin masyarakat. Kurang bagus, ada pertumbuhan ekonomi
lagu si mau kemanfaatannya hanya segelintir orang. Maka harus, apabila kita ingin bapak-bapak dan ibu-ibu ada suasana yang aman dan nyaman untuk semua, maka sebanyak-banyak masyarakat harus dapat manfaat. Apa jalannya? Salah satu jalan yang utama adalah dengan membekali diri kita dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup. Itu sebabnya yang minta kepada semua madrasah-madrasah Nahdlatul Wathon, teruslah cari jalan untuk berprestasi. Belajarlah satu sama lain dalam hal-hal yang baik. Gagaslah dan pelopori kemuliaan-kemuliaan di tengah masyarakat. Alhamdulillah tidak sedikit putra-putri Nahdlatul Wathon yang membanggakan untuk kita semua. Baru saja misalnya ada salah satu putra Nahdlatul Wathon yang mendapatkan anugerah Kalpataru. Itu ada Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini. Ada beliau? Mana beliau? Bangun Tuan Guru Hasanain biar dilihat oleh jamaah. Nih, Bijen Tuan Guru Haji Juwaini Narmada. Dakan ngene-ngene, istilahnya beliau bersahaja tapi prestasinya sudah mendunia. Itulah perwujudan dari wa amir biladana bimiyahi Nahdlatul Wathon wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatul Wathon. Apa yang disampaikan oleh Habib Jindan, kebanggaan kita bahwa masa lalu Nahdlatul Wathon ini hebat, didirikan oleh orang mulia. Lagu diingat bagus-bagus Bapak Ibu semeton jari dia, bahwa si paling penting dan paling utama adalah ngumbe angkun tiang pelungguh. Bagaimana ikhtiar kita mempersiapkan masa kini dan masa depan, mudah-mudahan bisa lebih baik dibanding masa sebelumnya. Yang ketiga, tiang pesan pelungguh Selapu seluruh warga Nahdlatul Wathon supaya camkan dalam aten, pahami dalam sesungguh-sungguh dan sebagus-bagus pemahaman bahwa Nahdlatul Wathon ini adalah salah satu dari kendaraan umat menuju ridha Allah. Ada jalan besar yang namanya As-Siratul Mustaqim. Ihdinas. Ibaratnya Nahdlatul Wathon ini adalah marak sopuk kendaraan si yang kena di tengah As-Siratul Mustaqim. Ada juga kendaraan-kendaraan yang lain yang tujuannya sama, niatnya pada tujuan akhirnya itu satu, yaitu ridha Allah. Maka antara satu dengan yang lain haruslah ada kerjasama, ta'awun, saling memahami dan saling mengisi. Di NTB ini ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, dan banyak lagi. Semuanya adalah kendaraan yang mudah-mudahan dengan niat yang baik kita menaikinya, kita mengisinya dengan kebaikan, menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga hal yang tiang pesan oleh pelungguh Selapu. Dari si pertama, kokohkan ke ahlus sunnah wal jamaahan kita semua. Yang kedua, tingkatkan kualitas amal perjuangan Nahdlatul Wathon, ilmu, dakwah, sosial, pemberdayaan ekonomi. Dan yang ketiga, bangun silaturahim yang lebih ikhlas, lebih tulus dan sungguh-sungguh dengan semua kekuatan umat untuk apa yang disebut di dalam tema muktamar untuk Indonesia yang maju dan berkah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bersamaan dengan Hultah NWDI yang ke-81 ini, insya Allah kita akan melaksanakan muktamar yang ke-13. Muktamar yang ke-13 ini adalah muktamar yang sesuai dengan amanah organisasi. Muktamar yang terkait dengan muktamar-muktamar sebelumnya. Baik itu muktamar 12, muktamar 11, muktamar reformasi yang nyambung
disambung dengan muktamar ke-9 dan seterusnya. Ini muktamar dilaksanakan untuk mengokohkan dan mensolidkan semua potensi perjuangan, merumuskan apa-apa yang menjadi arah organisasi ke depan, menyikapi hal-hal keumatan dan kebangsaan yang wajib untuk disikapi oleh Nahdlatul Wathon. Siaran Nahdlatul Wathon dikanggu teduh-teduh kita luwe dengan mati gara-gara narkoba, luwe masalah-masalah kejahatan terhadap anak-anak kita, banyak hal-hal yang merusak di tengah bangsa kita. Ampun teduh, beri pertanggungjawaban terhadap Allah. Maka Nahdlatul Wathon harus punya suara, harus punya sikap, harus menyampaikan pandangannya. Mudah-mudahan kemudian bisa dipedomani oleh seluruh warga Nahdlatul Wathon. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ada 1-2 isu yang terkait akhir-akhir ini, yang terkait dengan satu proses hukum tertentu. Maka Tiang perlu sampaikan di tempat ini bahwa yang berproses itu tidak terkait dengan kepengurusan, tapi semata terkait dengan surat pendaftaran. Jadi kepengurusan tetap jalan, amal-amal Nahdlatul Wathon tetap bergerak, pengurus organisasi tetap berkonsolidasi, madrasah-madrasah kita tetap meningkatkan kualitasnya, dan pada saat yang sama kita berdoa seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj, mudah-mudahan kita bisa menyatu pada suatu titik yang membawa keberkahan bagi kita. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para jamaah sekalian, dengan mengucap mari bersama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan muktamar ke-13 Nahdlatul Wathon resmi dibuka. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua DPD RI, Bapak-bapak para anggota DPR dan DPD RI, Bapak-bapak para Bupati, Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mungkin ada yang luput yang belum saya sebut, pada Habib Jindar, kepada Syekhna Al-Mukarram Profesor Dr. Said Agil Siraj hafizahullah, dan kepada semua tamu-tamu kami, bil khusus juga kepada yang telah mewakafkan hartanya. Ajarakumullah bima waqafta wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah mengganjar wakaf bapak-bapak ibu dengan berlipat-lipat ganjaran dan memberkahi rezeki yang ada pada bapak ibu semua. Demikianlah yang dapat yang sampaikan. Kompak, utuh, bersatu. Dan terakhir, karena masih dalam suasana Idul Fitri, walaupun lewat sawal sekedik, tapi juga sekaligus saya manfaatkan untuk menyampaikan minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.